Ya, teman-teman semua, saat ini kita melihat suatu fenomena adanya gerakan feminin yang menyuarakan hak-hak kesetaraan untuk seorang perempuan. Sejatinya, kalau kita mau jujur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pembela perempuan. Bahkan Islam yang dibawa oleh Rasulullah adalah meneguhkan hak perempuan. Hanya saja umat setelah daripada Rasulullah, yaitu umat Islam sendiri dengan para ulamanya, masih saja berpemikiran bahwa dirinya lah yang mulia, ya, kemuliaan hanya laki-laki. Apalagi ketika melihat suatu ayat yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oh, seakan-akan itu mewajibkan laki-laki untuk memimpin perempuan. Ini kan berbahaya. Oleh karena itu jangan harap kesetaraan hak untuk perempuan bisa dicapai jika masih banyak pemimpin umat Islam, ulama umat Islam yang masih berpemikiran konservatif dan rasis terhadap jenis kelamin. Tetapi ada seorang ulama yang alim akan menyuarakan hak perempuan, ini dihinakan sedemikian rupa. Bukankah Syekh Panji Gumilang sudah berusaha meneguhkan hak perempuan? Menegaskan bahwa perempuan juga punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama. Tapi apa teman-teman? Dikriminalisasi. Ya itulah yang saya bilang. Bahwa hanya berbeda pendapat di penjara. Hanya berbeda pendapat diasingkan, dikucilkan, dihinakan. Kadang-kadang ini lucu. Ngakunya umat Islam, tapi jauh dari Islam itu sendiri. Apalagi ulamanya. Nah, mari kita bahas. Teman-teman semua, perbedaan yang mendasari daripada pemikiran Syekh Panji Gumilang dengan ulama-ulama yang lain, apalagi yang tergabung dalam kelompok ulama tersebut, adalah perbedaan masalah menafsirkan ayat Al-Quran. Yang dimana Syekh Panji Gumilang bersifat moderat, toleran, tasamuh bahasanya. Tetapi pihak majelis ulama atau kelompok ulama itu masih berpemikiran konservatif terbelakang. Yang paling mendasar dan yang dicatat oleh Syekh Panji Gumilang dalam pleidoinya ini adalah apa? Permasalahan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pihak Majelis Ulama Indonesia menafsirkan qawwamuna sebagai pemimpin, memimpin. Arti dari pemimpin adalah mereka yang berkuasa penuh kepada seorang perempuan. Ini yang bermasalah saat ini. Ketika gak heran jadinya ya, banyak timbul gerakan-gerakan perempuan yang menuntut haknya. Kan begitu. Sedangkan jika Syekh Panji Gumilang menafsirkan qawwamuna itu adalah melindungi. Oke? Bukan memimpin. Karena secara adat kebiasaan atau dalam ilmu ulumul Quran, ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa adalah ayat khobar, bukan ayat ahkam. Ayat khobar itu adalah ayat tentang berita. Biasanya laki-laki itu melindungi perempuan. Nah, inilah yang dipakai oleh Syekh Panji Gumilang. Oleh karena itu, mohon maaf, Syekh Panji Gumilang lebih paham terkait ayat ini daripada pihak majelis ulama itu yang memfatwakan Syekh Panji Gumilang sebagai orang yang sesat. Subhanallah. Kan kemarin saya bilang, arti sesat, menyimpang, atau menodaikan agama itu adalah menodaikan paham-paham nenek moyang mereka, leluhur mereka. Sehingga jika ada paham yang berbeda dengan ulama mereka, dikriminalisasi, dikatakan sebagai sesat. Padahal secara Al-Quran ada dalilnya. Bahkan kalau mau membaca sedikit ya atau mempelajari kembali dalam ilmu ulum Al-Quran pun demikian. Mana bisa ayat khobar jadikan ayat ahkam. Nah, ini yang ditolak oleh Syekh Panji Gumilang karena jika apa? Jika ayat tadi dijadikan sebagai ayat ahkam, yang dimana qawwamuna diartikan sebagai memimpin, maka yang ada adalah otoriter. Laki-laki bersikap semena-mena terhadap perempuan. Ini yang bahaya. Dan juga ada ayat lanjutannya lagi, ya,
Yang dimana di Quran surah At-Taubah ayat 71 kan begitu. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Yang artinya mukmin laki-laki dan mukmin perempuan menjadi penolong atau melindungi yang satu dari yang lainnya. Ini yang menjadi pengokoh daripada ayat tadi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kan begitu. Artinya ini untuk melindungi, bukan untuk memimpin. Dalam ayat At-Taubah 71 itu sendiri pun dikatakan kewajiban yang sama, hak yang sama dalam beribadah. Nah, oleh karena itu nanti kita akan masuk pembahasan sholat Jumat untuk perempuan ya, teman-teman semua. Saya spill sedikit. Syekh Panji Gumilang menolak bahwa sholat Jumat tidak wajib untuk perempuan. Karena apa? Dasar ayat ini pun menyatakan demikian. Wajib. Kewajiban yang sama, hak yang sama. Kok bisa sholat Jumat dikecualikan untuk perempuan? Kan begitu. Padahal di nas Al-Quran itu nggak ada tuh pengecualian untuk perempuan. Nah, teman-teman semua, jika kita merefleksi sedikit ke sejarah, ini sungguh Masya Allah. Diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tanah Arab adalah membebaskan umat dari sikap jahiliyah, merendahkan perempuan. Kan kita tahu ada sahabat Nabi, anaknya lahir dikubur karena perempuan. Perempuan gak dapat warisan. Kan ada seperti itu. Tapi karena adanya Nabi diutus oleh Tuhan, ya, perempuan diangkat derajatnya, diberikan warisan. Jika Nabi mengajarkan demikian, kenapa ulama sekarang kok berbeda? Ya jangan ngaku Islam kalian yang ulama-ulama itu, bisa jadi kalian jahiliyah. Ajarannya Abu Jahal yang kalian ajarkan kepada kita, hati-hati itu. Ya, merendahkan perempuan, melarang perempuan. Subhanallah. Menyatakan bahwa perempuan tugasnya hanya di rumah. Bahkan tidak hanya tugas pekerjaan, bahkan masalah ibadah pun dikecualikan untuk perempuan. Ya, andai kan kalau mau jujur ya begitu. Ya kita lihat tadi, dari kisah Nabi, siapa yang saat ini selaras dengan perjuangan Nabi Muhammad? Kaliankah ulama-ulama yang tergabung dalam majelis ulama atau Syekh Panji Gumilang? Kan begitu. Jangan mengaku kalian sebagai warasatul anbiya kalau kelakuan kalian jauh dari sifat Nabi dan sikap Nabi. Subhanallah. Bahkan para habaib juga merendahkan perempuan kok. Ya, para habaib itu merendahkan perempuan. Dia bilang, nasab dari perempuan terputus. Nggak bersambung. Dia lupa. Yang anak Nabi itu siapa? Itu Sayyidati Fatimah, perempuan. Bukan laki-laki. Kalau kalian mengakui, menyatakan bahwa nasab Nabi terputus karena perempuan, jadi kalian itu bukan dari Nabi nasabnya, dari Ali bin Abi Thalib. Nasab kalian dari Ali bin Abi Thalib yang bapaknya bin Abu Thalib, orang kafir. Makanya gak heran banyak para habib yang begitu kelakuannya. Kan dia bilang sendiri, nasab perempuan terputus kalau dia kawin sama siapa, orang Ajam, non Arab atau non Habib. Itulah ajaran-ajaran jahiliyah teman-teman semua. Ya, padahal Nabi tidak pernah mengajarkan demikian. Tapi karena merasa superior, merasa laki-laki adalah lebih mulia, ya begitu akhirnya. Bahkan saya juga punya suatu pandangan, ini pemikiran saya ya. Nabi Muhammad kan diutus di Arab, di tanah Timur Tengah. Andaikan loh ya, Nabi diutus di Nusantara. Bisa jadi perempuan tuh bukan setengah dari satu laki-laki harta warisannya. Bisa jadi sama dengan laki-laki warisannya. Tapi karena beliau diutus di tanah Timur Tengah, yang umatnya masih konservatif jahili yang merendahkan perempuan, Nabi mengangkat. Diberikanlah setengah dari laki-laki. Subhanallah. Tapi kalau beliau diutusnya di Nusantara waktu itu, bisa jadi tadi sama rata. Itu bisa jadi loh ya. Nah, kembali lagi. Ketika pihak ulama yang mengkriminalkan Syekh Panji Gumilang menolak
pemahaman Syekh Panji Gumilang karena dianggap menyimpang, perlu saya tegaskan bahwa mereka yang menyatakan menolak paham Syekh Panji Gumilang terkait perempuan yang dianggap menyimpang, maka mereka adalah orang yang hina. Orang yang hina mereka itu. Kenapa? Karena kalau dalam hadis, ya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan, sebaik-baik kamu adalah yang baik kepada keluargamu, dan aku pun baik kepada keluargaku. Barang siapa yang memuliakan perempuan, maka dia adalah orang yang mulia. Dan barang siapa yang menghinakan, dia juga hina. Dari hadis ini kita tahu siapa yang mulia di antara Syekh Panji Gumilang dengan majelis itu. Yang mulia Syekh Panji Gumilang. Orang-orang yang hina yang mereka yang memanfaatkan sesat Syekh Panji Gumilang. Subhanallah. Inilah suatu paham yang salah yang dipahami dengan hati yang picik bagi saya. Dengan hati yang penuh iri dengki, sampai-sampai dia melihat Al-Quran pun demikian. Ditafsirkan, diartikan sesuka dirinya. Hanya untuk mengkriminalkan orang lain. Kan nggak begitu cara mainnya, Pak. Dan kita juga tahu kalian siapa aja. Bahkan yang di majelis itu kan juga banyak orang-orang parpol kok. Ya, orang-orang parpol yang pakai peci aja itu sebenarnya. Kita tahu kalian semua siapa. Ada juga yang ya di pemerintahan, ada juga itulah. Oleh karena itu, dari sini kita paham kenapa sampai saat ini perempuan-perempuan masih saja dihinakan, ya karena adanya paham penafsiran yang konservatif, yang jahil, yang dia justru menghidupkan budaya jahiliyah, bukan mencari kesempurnaan dari ajaran Islam. Mereka hidupkan tuh budaya jahiliyah untuk menghinakan perempuan. Memandang perempuan sebelah mata. Ya, dengan dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dijadikan sebagai pembenaran. Masya Allah. Kita beruntung sebenarnya. Ya, berkat Syekh Panji Gumilang, kita semakin terbuka bahwa perempuan punya hak yang sama, terutama dalam kewajiban ibadah. Kan gitu. Jika yang lain hanya kowar-kowar masalah perempuan-perempuan, tapi Syekh Panji Gumilang mencontohkan secara langsung. Beliau mencontohkan secara langsung, perempuan tuh punya hak loh dalam ibadah, terutama dalam Jumat. Gitu loh. Ini paham dari Syekh Panji Gumilang, yang seperti ini harusnya dihidupkan. Yang seperti ini harusnya jadikan panutan. Kenapa jadikan panutan? Karena kita bergerak bersama untuk memperdalam isi Al-Quran. Hakikat beragama kita cari. Ya, bukan justru kita hanya berinteraksi, mengikuti, bahkan berpedoman kepada fatwa-fatwa ulama. Jangan. Kita punya akal. Oke? Ya memang saya tidak menyalahkan seseorang yang taklid. Janganlah engkau taklid buta. Memandang paham ini yang betul. Jangan. Masih banyak paham-paham yang lain. Dan jangan harap perempuan akan dimuliakan, akan diangkat haknya kalau masih banyak ulama-ulama yang tadi itu ya, yang mengkriminalkan Syekh Panji Gumilang gara-gara perbedaan penafsiran. Jangan harap. Justru Syekh Panji Gumilang adalah bapak untuk hak kesetaraan perempuan saat ini. Ulama yang memperjuangkan hak perempuan. Harusnya kalian bangga dan bersyukur ada Syekh Panji Gumilang. Bukan justru mengkriminalkan. Bukan. Subhanallah. Mari kita hidupkan pemikiran-pemikiran Syekh Panji Gumilang, terutama berkenaan dengan hak dan kesetaraan perempuan. Termasuk yang paling utama dan paling dasar adalah dalam beribadah untuk perempuan. Kita ikuti langkah Syekh Panji Gumilang bahwa perempuan juga punya hak yang sama dalam beribadah. Jangan kita hilangkan itu, jangan. Apalagi Al-Quran dikalahkan dengan hadis. Ini sejak kapan ada begitu metodenya itu? Saya juga belajar itu Muqarraratul Mazahib. Saya ini jurusan perbandingan mazhab, saya paham seperti itu. Tapi nggak begitu cara mainnya, Pak. Al-Quran dikalahkan dengan hadis. Bahkan di tafsir Al-Azhar sendiri pun ya, teman-teman semua. Kalau teman-teman baca di Quran surah An-Nas itu, Hamka itu menolak hadis demi menjaga kemurnian Al-Quran. Sekalipun hadis itu mutawatir, sahih, ditolak oleh Hamka, jika itu merendahkan kandungan isi Al-Quran. Kok bisa-bisanya
perempuan dihinakan, dihilangkan hak dan kewajibannya untuk beribadah berdasarkan hadis. Nanti lebih lengkapnya kita bahas persoalan sholat Jumat untuk perempuan. Kita bedah seluruh pemikiran Syekh Panji Gumilang, terutama dalam pledoi ini. Dan jika mungkin, jika nanti saya tidak sibuk, akan saya jadikan pledoi ini sebagai suatu buku. Wallah muwafiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.